Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi idza aradallahu bi'abdin min ibadihi khaira yufaqihu fid din. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hadana li syar'ihil qawim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat. Berikut ini penjelasan dari Syekh Abu Syuja. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani, al-adhanu wal iqamatu, wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani, at-tashahhudul awwalu wal qunutu fi subhi wa fil witri fi nisfi tsani min syahri Ramadan. Sunnah-sunnah sebelum pelaksanaan sholat 5 waktu itu ada 2, yaitu azan dan qamat. Sedangkan sunnahnya sholat saat melaksanakan sholat itu ada 2, yaitu membaca tahiyat yang pertama dan membaca qunut saat sholat subuh dan saat sholat witir pada pertengahan kedua bulan Ramadan, yakni dimulai pada malam ke-16 sampai akhir bulan Ramadan. Adapun lafal azan itu adalah sebagai berikut: Allahu Akbar, Allahu Akbar dibaca 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah dibaca 2 kali juga. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dibaca 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali juga. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 1 kali. La ilaha illallah 1 kali. Hanya saja dalam azan subuh itu disunahkan menambahkan lafal berikut: as-sholatu khairum minan naum 2 kali setelah membaca hayya 'alal falah. Sedangkan lafal qamat itu adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar 1 kali. Asyhadu an la ilaha illallah 1 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 1 kali. Hayya 'alas shalah 1 kali. Hayya 'alal falah 1 kali juga. Qad qamatis shalah 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 1 kali. La ilaha illallah 1 kali. Adapun contoh bacaan kunut adalah sebagai berikut: Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bacaan di atas itu apabila seseorang menjadi imam. Namun apabila sendirian, maka bacaannya menjadi Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait
wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbi wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, berikutnya Syekh Abu Syuja akan menjelaskan tentang hayatus shalah. Wa hayatuha 15 khoslatan. Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram wa 'inda ar-ruku'i war raf'i minhu wa wad'ul yamini 'ala asy-shimal wat tawajjuhu wal isti'adzatu wal jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi wat ta'minu wa qira'atu surati ba'da al-Fatihah wat takbiratu 'inda ar-raf'i wal khafdi wa qawlu sami'a Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd wat tasbihu fir ruku'i was sujudi wa wad'ul yadaini 'alal fakhidhaini fil julusi yabsutul yusra wa yaqbidul yumna illal musabbihata fa innahu yushiru biha mutasyahidan wal iftirashu fi jami'il jalsat wat tawarruku fil jalsatil akhirah wat taslimatu tsaniyah. Tata cara yang disunahkan dalam sholat atau yang dikenal dengan hayatus sholat itu ada 15, yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, kemudian mengangkat tangan saat ruku, mengangkat tangan saat bangun dari ruku, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di mana keduanya itu berada di bawah dada dan di atas pusar. Kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca doa ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian mengeraskan suara pada saat sholat subuh, maghrib, dan isya dan lain sebagainya, dan memelankan suara pada saat sholat zuhur dan asar. Kemudian membaca amin, lalu membaca surat setelah membaca Fatihah, kemudian membaca takbir saat bangun dari ruku atau turun untuk melaksanakan sujud, kemudian mengatakan atau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, lalu makmum atau orang yang sholatnya sendirian membaca rabbana lakal hamd dan membaca subhanallah 1 kali, atau lebih sempurnanya membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih saat ruku, dan membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih saat sujud 3 kali. Kemudian meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk awal atau akhir dengan membuka tangan kiri sekira ujung jari-jarinya sejajar dengan lutut. Sedang tangan kanan itu menggenggam kecuali jari telunjuk, itu diangkat pada saat membaca illallah tanpa menggerak-gerakkan jari tersebut. Kemudian duduk iftirash pada saat duduk di antara 2 sujud dan saat duduk pada tahiyat awal. Lalu duduk tawarruk pada saat duduk akhir, dan terakhir adalah salam yang kedua.
Mari kita jelaskan lebih rinci apa yang kita jelaskan barusan. Pertama tentang doa iftitah. Doa iftitah itu adalah sebagai berikut. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Adapun bacaan ta'awudz ya sebagaimana tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bagaimanakah duduk iftirash? Duduk iftirash adalah duduk di atas mata kaki kiri dengan meletakkan bagian muka menempel ke bumi dan menegakkan tapak kaki yang kanan seraya meletakkan ujung-ujung jarinya ke bumi dalam keadaan menghadap kiblat. Sedangkan duduk tawarruk itu adalah sama dengan duduk iftirash, hanya saja kaki kirinya itu dikeluarkan dari posisi sewaktu dalam duduk iftirash ke arah kanan dan dipertemukan dengan tanah. Nah, kemudian fasal berikutnya ini akan membahas tentang perbedaan tata cara sholat laki-laki dan perempuan. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi wa yuqillu batnahu an fakhidhihi fi ruku'i was sujudi wa yajharu fi mawdi'il jahri wa idza nabahu syai'un fi sholati sabbaha wa 'auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din wa takhfidu sawtaha bihadratir rijalil ajanib wa idza nabaha syai'un fi sholati saffaqat wa jami'u badanil hurrati 'auratun illa wajhaha wa kaffaiha wal amatu karrajuli. Nah, sholat perempuan ini berbeda dengan sholatnya laki-laki dalam 5 hal. Yaitu kalau laki-laki ini disunahkan untuk merenggangkan kedua sikutnya dari lambungnya pada saat ruku dan sedikit mengangkat perutnya agar tidak menyentuh kedua paha pada saat sujud. Kemudian laki-laki disunahkan mengeraskan suara di tempat-tempat yang dianjurkan atau disunahkan mengeraskan suara seperti sholat maghrib, isya dan subuh. Terus apabila terdapat sesuatu berkenaan dengan diri laki-laki itu di dalam pelaksanaan sholat, misalkan lupa tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, maka hendaklah makmum itu membaca tasbih tapi dengan tujuan berzikir atau sambil niat mengingatkan. Itu tidak apa-apa. Kemudian tentang aurat. Aurat laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Nah, di situ akan terlihat perbedaannya dengan perempuan. Nah, kalau perempuan itu menghimpun kedua sikutnya. Kalau tadi laki-laki merenggangkan, ini kalau perempuan disunahkan ya menghimpun kedua sikutnya dengan lambungnya pada saat ruku dan mempertemukan perutnya dengan kedua paha pada saat sujud. Kemudian
Perempuan itu disunahkan memelankan suara di tempat-tempat yang sebetulnya dianjurkan atau disunahkan mengeraskan suara apabila terdapat laki-laki yang bukan mahramnya. Ini. Kemudian, apabila terdapat sesuatu berkenaan dengan diri perempuan itu dalam pelaksanaan sholat sebagaimana yang laki-laki tadi, maka hendaklah bertepuk tangan dengan cara memukulkan tapak tangan yang sebelah kanan pada bagian luar tangan kiri. Jadi bukan membaca tasbih. Nah, aurat perempuan ini ketika dalam sholat itu adalah seluruh badannya kecuali wajah dan kedua tapak tangannya. Sedangkan aurat perempuan di luar sholat itu adalah seluruh badannya. Yang dimaksud perempuan di sini adalah perempuan yang merdeka. Sebab kalau budak perempuan itu auratnya sama dengan laki-laki. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.